TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Tersebut ada program 6 bulan yang akan dilaksanakan oleh dari ekspor. Siapa? Dari saudara Thomas sebagai D2 ya. Ya, itulah tanggung jawab dan juga harus dikoordinir oleh ekspor produsen. Betul ya? Baik. Saudara saksi Thomas, ya saudara tadi ada menyebut sudah terjadi penyalurannya 140.000. Betul ya? 140.000. Kemudian masih tertunda 100.000. Ya, 100.000. Saudara mau menjelaskan dalam persidangan ini, produsen itu sudah ya atau memenuhi kewajibannya sesuai dengan DMO 240. Betul. Betul. Betul, Baik. Pak. Kemudian menjadi masalah, ini menarik. Menjadi masalah. Ini kan Februari, Maret sampai Maret ini kelangkaan ini. Saudara katakan tadi ada hambatan yang saudara sebut tadi sampai kalau nggak salah ada 7 sampai pengangkutan harga, masalah praksi juga begitu ya. Setahu saya masalah kewajiban daripada PDKS praksi ini berapa yang saudara tahu yang belum terbayar kepada katakanlah kepada D1. Saudara tahu jumlahnya? Maksudnya belum terbayar dari Yang belum terbayar dari badan PDBKS. Saudara tahu? itu kalau nggak salah jumlahnya sekitar 290 miliar sekian, Pak. Yang belum terbayar kepada SATP maupun kepada D2 sampai ke retailer, ke toko. retailer. Pak. Jadi ini belum terbayar dan kemudian ini juga mengakibatkan D2 tidak bisa membeli barang kepada D1. Iya, dia Betul, tidak ya? bisa memenuhi komitmennya, Pak. Iya, untuk jadi membeli. tidak bisa memenuhi komitmennya. Betul begitu ya? Betul, Pak, iya, Baik. Kemudian saudara saksi, ya tadi ada yang menarik. Saudara katakan tadi ini sudah diprogramkan dan mau disalurkan, tiba-tiba ada peraturan yang berubah. Ya, yang berubah. Saudara rekan jaksa tadi juga menanyakan ya, berubah. Yang saudara maksud berubah itu bagaimana? Apakah dengan demikian DMO dan penyaluran itu tidak perlu lagi atau ada kebijakan lain? Jadi pada saat itu peraturan tiba-tiba dicabut sehingga DMO itu tidak berlaku lagi, harga itu tidak berlaku lagi di pasar, Pak. Tidak berlaku lagi. Tidak Artinya berlaku kalau lagi. tidak berlaku lagi, kemudian peraturan yang dicabut itu apa kebijakannya? Bebas, kita kembali kepada harga pasar. Harga pasar. Ya. Baik. Saudara kan sebagai ya di lapangan ini kalau dari bahasa dari rekan-rekan kejaksaan. Setelah kebijakan DMO dan harga pasar itu dilepas, yang saudara ketahui bagaimana keberadaan ataupun kondisi minyak goreng, apakah dengan demikian semakin kelihatan tidak langka lagi atau semakin langka? Pada saat itu karena ketentuan untuk harga HET sudah dicabut dan kembali ke harga pasar, pada hari itu juga barang sudah ada di pasar, Pak. Karena di pasar tidak ada lagi yang membeli karena harganya pada saat itu sudah harga baru gitu, Pak. Bukan lagi harga HET. Baik. Saudara saksi menjelaskan dengan dicabutnya HET kembali normal. Iya, Pak. Ya, minyak goreng di pasar begitu ya. Betul, Pak. Itu sekitar bulan berapa itu? Itu per pertengahan Maret, Pak, setelah dicabut. Setelah Maret. Baik. Saudara kan menyatakan ada 140 Iya, Pak. yang belum tersalur.
Dengan dicabutnya ketentuan itu, apakah saudara mendapat keuntungan atau kerugian kejadian itu? Maksudnya keuntungan gimana ya Pak? Artinya ini kan belum disalurkan. Ya, Ya toh, belum disalurkan. Apakah ini menjadi keuntungan atau kerugian kepada perusahaan? kalau di SATP ini statusnya kita masih unquote karena kita tidak tahu lagi Pak untuk barang ini yang sudah kita beli ini mau diapain karena DMO-nya peraturannya udah berhenti Pak. Baik, jadi dengan berhenti kita juga bingung ya. Saya bingung Pak. Bingung ya. Bingung, Pak, ya. Sedangkan saudara ini sudah mendapat dan membayar kepada produsen. Betul Pak. Betul ya, dengan kebijakan yang berubah ini saudara juga jadi bingung. Betul, Pak. Ya. Karena di pasar juga kalau faktanya saya mau tanya kepada saudara. Ya, yang saudara jual kepada masyarakat itu sesuai dengan ketentuan sewaktu 140 itu harganya berapa? Itu harganya kalau minyak goreng kemasan itu harga ecerannya 14.000 Pak. 14.000. Ya. Betul ya, 14.000. Ya. Dengan dibebaskan tidak harga eceran tertinggi pada saat itu jadi berapa? Waktu itu 20 ribuan, 21.000 Pak. 21 ribuan. Iya, Pak. Ya. Ya. Itu posisinya ya pada Pak. saat itu. Baik. Kemudian saudara saksi, ya, saudara saksi. Apakah saudara saksi tahu ya total kerugian dari Wilmar dengan perubahan kebijakan pencabutan Permendak ini? Itu dihitung yang tahu pastinya itu accounting Pak. Karena Accounting, beliau ya. yang mengkalkulasikan Baik. semuanya. Tapi saudara mendapat informasi kerugiannya itu sangat besar kepada Wilmar ya? Setahu saya yang saya dengar di atas 1T Pak. 1T, di atas 1T. ya, Pak. Ya. Di atas 1T ya. Iya, Pak. Nanti kita accounting yang menjelaskan. Ya, saya nggak tahu persisnya berapa saya nggak tahu. Baik. Kemudian saudara saudara kenal beliau ini, Tumangger ini sebagai pengurus di dalam ini atau lebih kenal sebagai ketua asosiasi? Saya kenal beliau juga ketua Aprobi Pak. Aprobi. Ya. Aprobi itu apa? Pengusaha biodiesel Pak. Pengusaha biodiesel. Ya. Ya. Asosiasi Asosiasi biodiesel, biodiesel juga ya. Itu saudara kenal. Ya. Dan kemudian ya di dalam saudara tadi menyebut ada Zoom, kemudian ada pembicaraan minyak goreng. Apakah saudara Tumangger ini ikut? Saya nggak pernah lihat Pak. Tidak pernah lihat ya. Jadi tidak tahu apa yang saudara bicarakan di Zoom dan tidak pernah terlibat ya pembicaraan itu. Baik. Kemudian kepada saudara Iciuce. Ya Pak. Kalau bahasa kerennya namanya saudara Acin ya? Pak. Betul ya? Baik. Saudara saksi, saudara kan yang mengajukan ekspor, begitu ya? Ya, Pak. Tadi dikatakan 16 yang sudah diajukan, yang dikabulkan 11. 11. Kalau 16 diajukan, kemudian ditolak dari ini 5 ya, 5 ditolak toh, yang dikabulkan 11. Kalau ini ditolak, saudara tahu nggak kenapa itu ditolak? 5 ditolak karena dokumennya kurang lengkap. Jadi dokumennya tidak lengkap, begitu ya? Ya. Karena ada ketentuan yang harus diikutin, karena kita tidak bisa ikutin, ditolak, Ya, begitu ya? Dan Ditolak. juga waktu awalnya diminta rencana yang 6 bulan sebelumnya, tetapi kemudian diubah lagi peraturannya menjadi realisasi distribusi, makanya ditolak. Baik, akhirnya ditolak. Dokumen yang kita siapkan ternyata tidak memenuhi syarat di Inatret, kemudian ditolak, begitu ya? Ya, karena ada perubahan daripada persyaratan di Kemendak, Pak. Artinya ada perubahan peraturan ya. Jadi Betul, Pak. jadi setiap saudara mengajukan belum tentu dikabulkan. Betul, Pak. Belum tentu ya dikabulkan ya. Ya, betul. Sepanjang syaratnya sudah baru. Tidak bisa diakal-akalin. Tidak bisa ya. Tidak bisa dikatakan tolong atur dong supaya bisa lolos dapatkan PE.
Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, saudara bagian ekspor tentu. Iya. Tidak ada ya? Tidak. Baik.